Mendidik anak untuk jujur penting dilakukan orang tua sejak dini agar ia tidak terbiasa berbohong hingga dewasa. Itu sebabnya ketika ada yang tampak tidak jujur dari perkataan atau perbuatan anak, Anda perlu tahu cara mengatasi yang tepat. Nah, bagaimana cara mendidik anak untuk jujur? Menanamkan nilai-nilai kehidupan penting untuk dilakukan sejak kecil, seperti menerapkan cara mendisiplinkan anak dan menumbuhkan rasa empati. Anda juga perlu mengajarkan anak berbagi kepada teman-temannya dan orang lain. Hal lain yang tidak kalah penting untuk diajarkan pada si kecil yakni perihal bertindak dan bicara jujur. Ada banyak alasan yang membuat anak berbohong dan tidak berkata jujur. Fase ini memang wajar terjadi selama masa tumbuh kembangnya. Namun bukan berarti Anda jadi membiarkan anak berbohong tanpa didikan yang tepat. Berbohong bisa menjadi kebiasaan buruk yang akan terus melekat hingga ia beranjak dewasa. Begitu pula ketika anak berkata dan bersikap jujur yang bisa terus terbawa sampai dia dewasa. Atas dasar itulah sebaiknya tanamkan nilai-nilai kejujuran dan tegaskan pada anak bahwa berbohong bukanlah jawaban dari masalah apapun. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Pernah mendengar peribahasa berbunyi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Peribahasa ini sedikit mencerminkan bagaimana anak bertumbuh kembang di bawah pengawasan orang tua. Anak kecil akan belajar dengan meniru apa yang dilakukan orang tuanya sebagai orang terdekat mereka. Jika orang tua terbiasa berkata jujur, baik di rumah maupun di luar rumah, lama-kelamaan anak juga akan mengikuti kebiasaan tersebut. Jadi, meski Anda sebelumnya mungkin suka berbohong demi keluarga atau demi kebaikan, sebaiknya hentikan kebiasaan ini terlebih di depan anak. Apapun alasannya, bohong tetaplah perilaku buruk yang tidak pantas dicontoh. Jadilah panutan yang baik bagi buah hati Anda dengan menerapkan kebiasaan berkata dan bersikap jujur. Yang kedua, jelaskan bedanya kejujuran dan kebohongan. Anak-anak belum paham betul apa yang dimaksud dengan berkata jujur karena mereka masih suka menggunakan imajinasinya untuk bercerita. Supaya anak tahu mana yang nyata dan tidak, Anda perlu menjelaskan perbedaan antara kejujuran dengan kebohongan. Ketika anak bercerita, bantu arahkan imajinasinya agar ia bisa membedakan apakah cerita itu adalah harapan atau kenyataan. Sementara itu, beritahu anak bahwa berbohong adalah perilaku buruk yang tidak patut dilakukan, terutama untuk menghindar dari hukuman. Yang ketiga, tegur dengan bahasa yang halus saat ia terlihat berbohong. Bila anak tidak jujur untuk menghindari masalah, berusaha mendapatkan apa yang ia mau, atau karena sedang emosi, sebaiknya jangan langsung marah. Contohnya saat anak mengatakan bahwa ia sudah selesai makan padahal belum, tunjukkan pada anak bahwa Anda selalu tahu bila anak sedang tidak jujur. Katakan pada si kecil, "Oh ya, lalu kenapa ya piring kakak masih ada nasinya? Ingat, tadi kakak janji untuk makan sebelum nonton TV kan?" Setelah anak menepati janjinya, dekati si kecil dan jelaskan padanya bahwa berbohong itu tidak baik. Anak mungkin tidak akan memahami arti kata-kata Anda jika diberitahu dengan cara diberikan atau dimarahi karena ia tidak jujur. Jadi biasakan untuk selalu menegur anak dengan cara yang halus. Hindari memaksa anak berkata jujur dengan mengulang pertanyaan yang sama. Meski Anda tahu bahwa saat itu anak sedang berbohong, sebaiknya jangan paksa ia untuk berkata jujur dengan terus menanyakan hal yang sudah Anda tahu jawabannya. Begini misalnya, saat si kecil menjawab bahwa ia sudah menggosok gigi, padahal Anda melihat ternyata sikat giginya masih kering, hindari bertanya berulang-ulang. Jika Anda terus bertanya, kemungkinan anak akan mencoba sekuat tenaga untuk meyakinkan bahwa ia telah menggosok gigi. Sebaliknya bilang pada anak kalau Anda mengetahui dia belum menggosok gigi dan sekarang saatnya untuk menggosok gigi. Yang kelima, sebisa mungkin hindari menghukum anak saat ketahuan berbohong. Seorang anak cenderung berbohong karena dua alasan utama, yakni karena tidak mau mengecewakan orang tua dan karena menghindari hukuman. Apalagi jika si kecil takut pada hukuman, berbohong seolah menjadi senjata utamanya dalam menyelesaikan masalah. Tidak menutup kemungkinan menghukum anak yang berbohong justru akan membuatnya melakukan kebohongan lagi di kemudian hari.
Ini karena di mata anak, kebohongan yang ia buat berfungsi untuk menghindari hukuman dari orang tua atas kesalahannya. Jadi ketika anak dihukum, ia juga akan semakin takut untuk berterus terang saat melakukan kesalahan. Kebohongan yang anak bangun dalam sebuah cerita bisa terus berkembang. Semakin detail ceritanya, semakin orang tua mulai percaya. Keberhasilan mereka meyakinkan orang tua ini bisa menjadi pemicu kebohongan selanjutnya, menjadi sebuah kebohongan yang berlanjut. Menghukum anak karena berbohong hanya akan memperpanjang siklus kebohongannya. Solusinya lebih baik nasihati anak secara perlahan ketimbang harus menghukumnya. Anak yang dihukum karena berbohong cenderung membelokkan kebenaran. Sementara anak-anak yang diberi pengertian moral cenderung yakin bicara jujur adalah pilihan terbaik. Yang keenam, selalu hargai kejujuran yang disampaikan anak. Terimalah bahwa anak melakukan kesalahan dan mungkin berbohong agar Anda tidak menghukumnya. Saat anak sudah berkata jujur, hargai apa yang ia sampaikan agar ia terbiasa untuk berkata jujur karena tidak merasa takut. Cinta dan penerimaan Anda pada anak membuat mereka mulai menerima tanggung jawab atas kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut. Kemungkinan anak berbohong menjadi lebih kecil jika mengetahui mereka tidak akan dihakimi atas kesalahannya. Tak lupa beri penjelasan pada anak bahwa kejujuran adalah pilihan tepat dan orang tua akan bahagia jika anaknya berkata jujur ketimbang harus berbohong.